harus hormat ya, kamu harus nurut ya, harus dengerin omongan saya. Halo semuanya, kenalkan nama gue Alif Fianto. Gue akan mengajak kalian untuk menonton podcast Ilmu dalam Dialog dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Widasarana Informatika, Kampus Kalimalang. Selamat datang di podcast Ilmu dalam Dialog. Saya Naila Safura Amalia sebagai host podcast kali ini siap untuk menjelajahi topik menarik dalam podcast kali ini. Tetaplah bersama kami dan siapkan diri Anda untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Tamu podcast kita kali ini adalah seorang dosen yang tentunya berpengalaman di bidang ilmu komunikasi, yaitu Ibu Fajar Dia Astuti. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan tentunya tentang mahasiswa, yaitu tips berkomunikasi antara mahasiswa dan dosen. Topik ini memiliki peran penting dalam bidang komunikasi dan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari kita. Bu Fajar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Naila. Kebetulan baju kita sama batik loh Bu. Iya. Sama-sama pakai baju batik. Iya. Ibu udah berapa lama menjadi dosen di sini dalam mengajar dalam bidang ilmu komunikasi? Oke. Kalau di kampus BSI ini saya sudah mengajar dari tahun 2010. Sekarang udah tahun 2023. Berarti berapa tahun tuh? Udah 13 tahun. Saya sudah mengajar di sini gitu. Khususnya di bidang komunikasi. Gitu. Oke, kita lanjut aja kali ya Bu ke materi ya. Oke, boleh Naila. Di sini Ibu bisa jelasin sedikit gak sih teori komunikasi menurut apa yang Bu Fajar tahu? Oke, kalau dalam mata kuliah yang saat ini saya ajarkan mengenai teori komunikasi, jadi teorinya ini berhubungan dengan kehidupan kita. Iya. Gitu. Jadi semua kehidupan kita itu sudah ada penelitiannya dan itu dimasukkan ke dalam teori-teori. Gitu. Makanya kita mempelajari teori komunikasi gitu. Karena untuk melengkapi sebenarnya yang saya lakukan seperti ini ternyata ada teorinya loh gitu. Jadi dihubungkan dengan teori. Karena itu kan nanti bagian dari tugas kalian juga gitu loh. Apalagi dalam hal penelitian. Jadi teori itu harus ada. Iya. Berarti sebetulnya teori komunikasi penting juga ya untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, aku di sini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Nanti mungkin bisa Ibu tolong bantu jawab dan jelaskan ya. Ya. Menurut Bu Fajar, etika berkomunikasi yang baik itu bagaimana sih Bu? Oke, etika berkomunikasi yang baik. Sebenarnya kalau kita itu kan selalu berpikir kalau berkomunikasi itu yang penting ngomong ya, bisa berbicara yang baik, yang lancar. Sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan, apalagi kalau sudah berbicara mengenai etika, adalah harus menjadi pendengar yang baik. Karena terkadang kita lupa, gitu. Kita harus pintar ngomong, tapi ternyata kita lupa bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik. Gitu. Karena dengan jadi pendengar yang baik, tentunya kita akan berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Gitu. Jadi yang harus pertama kali dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Lanjut, mengapa ilmu komunikasi ini sangat penting untuk dipelajari Bu? Sangat penting untuk dipelajari karena gini, kita itu berkomunikasi bukan hanya dalam hal pintar berkomunikasi, tapi harus bisa memposisikan kita berkomunikasi dengan siapa sih, gitu ya. Lawan bicara kita itu siapa sih? Jadi bagaimana caranya kita pada saat berkomunikasi harus tahu dulu halayaknya siapa, lawan bicara kita siapa, gitu. Sebenarnya sebelum kita lahir pun kita sudah berusaha untuk belajar komunikasi, benar kan ya? Jadi dengan menangis, berkomunikasi yang baik, gitu. Gimana caranya berkomunikasi yang baik dengan orang lain? Lanjut, menurut Bu Fajar, bagaimana sih cara mengatasi kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara mahasiswa dan dosen pada saat pembelajaran? Sering terjadi masalah antara mahasiswa dengan dosen, terutama dalam hal komunikasi. Padahal misalnya si mahasiswa ini sepertinya sudah berbicara secara sopan, secara sopan dengan si dosen misalnya. Tapi yang diterima si dosen ternyata
eh, masih menganggap kalau misalnya si mahasiswa ini kayaknya kurang pantas bicaranya misalnya. Jadi terjadi miskomunikasi. Sebenarnya intinya sih harus saling menghargai ya. Jadi bukan hanya mahasiswa harus menghargai dosen, tapi dosen pun harus menghargai mahasiswa. Iya, betul. Saya sebenarnya gini, saya selalu berpikir kalau misalnya kita mau dihargai oleh mahasiswa, gimana caranya kita komunikasi yang baik dengan mahasiswanya? Jangan berbicara yang tidak baik, gimana mau dihargai? Iya. Gitu. Jadi harusnya karena kita yang lebih dewasa dan lebih tua, harusnya kita dulu yang menghargai mahasiswa. Nanti tanpa disuruh pun mereka akan menghargai si dosennya, gitu. Dan hormat juga sama dosennya. Tanpa perlu kita tekan, kamu harus hormat ya, kamu harus nurut ya, harus dengerin omongan saya, tidak seperti itu. Dalam komunikasi ini kan terkadang tuh ada aja hambatannya ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Fajar, apa saja sih hambatan yang ada di dalam komunikasi? Oke, kadang-kadang kalau kita face to face aja pasti juga suka terjadi suatu hambatan ya. Misalnya hambatannya dalam bentuk daerah bahasa, maksudnya bahasa daerahnya misalnya yang berbeda, atau pola pikir, persepsi dari seseorang itu juga bisa menjadi suatu hambatan nantinya, gitu ya. Karena si A maksudnya apa, si B maksudnya berbeda gitu. Lalu kalau misalnya lewat media sosial atau media elektronik, kalian bisa menggunakan WA ya, misalnya chat, misalnya tulisannya apa gitu ya. Misalnya menanyakan, misalnya kamu sudah makan belum, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bacanya intonasinya berbeda, pasti maksudnya juga akan berbeda gitu. Jadi makanya itu sering terjadi suatu hambatan. Atau bisa juga misalnya sinyal, gangguan sinyal, nah itu salah satu hambatan komunikasi. Jadinya miskom ya Bu ya? Iya betul, jadi miskomunikasi. Ibu ini kan pertanyaannya juga udah banyak dan jawaban yang Ibu berikan juga udah sangat memuaskan dan bisa menambah-nambah ilmu. Boleh Ibu diminum dulu? Oke, ini bukan cuma perpati ya. Iya. Kalau boleh diminum. Lela juga kalau mau Iya, minum, Ibu. silakan. Soalnya dari tadi ngomong terus tenggorokannya kering ya. Iya. Oke. Ini ada lanjut pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Ibu nih kalau misalkan sebelum ngajar kampus itu ada persiapannya dulu nggak sih sebelum menjelaskan materi ke anak-anak? Sebelum menjelaskan materi ke mahasiswa, pertama tentunya saya harus baca dulu, harus belajar dulu, karena saya takut terjadi suatu kesalahan dalam penyampaian materi. Karena waktu itu saya pernah juga saya salah menyampaikan materi kepada mahasiswa, tapi tentunya pada saat itu juga langsung saya ralat dan dibenarkan yang benar itu seperti apa, agar ya namanya maksudnya kita sebagai dosen itu kan memberikan ilmu ya. Saya takut kalau memberikan ilmu yang salah itu kan akan jadi dosa juga buat saya gitu. Jadi kita juga harus mengakui kesalahan kita, karena bukan berarti misalnya karena dosen benar selalu benar, tidak, karena pasti kita akan mengalami yang namanya suatu kesalahan, dan gimana caranya kita mengakui bahwa kita salah, benarnya seperti apa. Oke, bagus banget Ibu jawabannya. Oke. Menurut Bu Fajar, gimana sih, ada nggak tips agar kita bisa percaya diri saat berkomunikasi di depan orang atau depan publik? Oke. Yang pertama kali harus dilakukan itu harus menguasai materi dulu, terutama. Gimana sih caranya kita bisa ngelihat mata-mata publik yang ada di depan kita nih Bu, gitu ya. Terkadang kita takut, karena gini, pasti orang pertama kali yang dia takutin itu adalah takut salah. Takut salah bicara, takut performanya, bajunya ada yang apa misalnya kurang matching, nggak pede dan sebagainya. Itu coba dihilangkan. Jadi kita harus ibaratnya gini, mengapresiasi diri sendiri dulu. Oke nih, kayaknya pakaiannya sudah bagus, gitu. sudah rapi gitu. Jadi harus tenang dulu yang penting. Karena gini, meskipun sudah menguasai materi, tapi kalau orang itu tidak pede, materi akan hilang. Jadi yang pertama kali harus pede dulu. Tatap aja mata teman-temannya dan anggap mereka semua itu sama, gitu loh. Karena mereka itu kan sama-sama belajar juga, iya kan? Kita sama-sama belajar di dalam kampus ini, gitu. Jadi nggak usah takut, dihilangkan rasa takutnya, gitu. Yang namanya gugup pasti, tapi biasanya kalau sudah maju ke atas panggung udah bakal hilang kok, gitu. Jadi harus sering dilatih, itu latihan, sering dilatih.
ya. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya Bu, sebelum kita masuk dalam kesimpulannya. Oke. Menurut Bu Fajar tuh gimana sih caranya kita, misalkan kita mau main nih sama orang, tapi ngerasa diri kita tuh kurang sefrekuensi. Nah, cara mengatasinya agar kita bisa sefrekuensi sama orang yang mau kita ajak berbicara atau main tuh gimana sih? Oke. Jadi gini, yang namanya orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Iya. Pola pikirnya berbeda, tujuan mereka berkomunikasi juga berbeda. Pada saat misalnya pengen bermain juga pasti berbeda gitu. Gimana caranya biar kita bisa masuk? Sebenarnya kalau tidak bisa ya tidak usah dipaksakan. Iya. Gitu ya, tidak usah dipaksakan karena nantinya akan bergelut sendiri dengan diri kalian gitu. Tapi bukan berarti kalian tidak menarik diri atau tidak berteman dengan orang tersebut gitu. Jadi tetap berteman, tapi bukan berarti menarik diri atau tidak mau sama sekali tidak berkomunikasi dengan orang tersebut. Iya. Jadi kalau Kita tetap menurut harus butuh bermain dan betul. Jadi kalau misalnya kurang nyaman nggak apa-apa. Komunikasi hanya seperlunya aja gitu buat kalian nggak apa-apa gitu, karena jangan sampai nanti malah efeknya ke diri kalian. Jadi misalnya kalian sebenarnya udah nggak mau tapi dipaksakan, akhirnya malah jadi kalian nanti yang sakit gitu. Jadi tetap berteman tapi dengan frekuensi ya udah seperlunya aja gitu untuk berkomunikasinya. Ini ada pertanyaan terakhir. Menurut Bu Fajar, mengapa sih Ibu menerapkan pembelajaran menggunakan esai atau tulis tangan? Oke. Ibu biasanya kalau ngasih tugas kan selalu esai tulis tangan. Tulis tangan. Saya juga sempat nanya nih, gimana? Capek nggak? Capek Bu? Ini yang dosen yang nyuruh tulis tangan saya aja atau ada dosen lain? Enggak Bu, cuma Ibu aja gitu ya. Kenapa begitu? Karena saya berpikirnya gini. Kalau pada saat kita belajar, kita harus menggunakan semua panca indera kita. Iya, betul. Kalau hanya melihat dan mendengar, kayaknya kurang efektif. Itu akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, keluar dari kelas pun pasti kalian akan lupa. Sedangkan mata kuliah saya ini kan teori ya. Iya. Kalau teori komunikasi itu kan menjenuhkan, bisa dibilang gitu. Teori menurut ini, teori menurut itu. Kayaknya kalau untuk dihafalkan kayaknya agak sedikit sulit ya. Jadi gimana caranya biar kalian ingat? Oh oke, jadi kalian harus memberikan contoh. Kalau kalian memberikan contoh, mau nggak mau nulis kan? Iya. Dan nulis berarti menggunakan semua alat indera. Jadi akan direkam oleh pikiran kalian. Kalaupun lupa-lupa dikit, pasti adalah yang nyangkut-nyangkut dikitnya gitu. Makanya kenapa saya maunya kalian sudah tahu teorinya apa, ya lalu tulis tangan. Jadi nggak cuma ngetik-ngetik doang. Kalau ngetik pasti nanti ada copy paste, ya kan? Kalau nulis mau copy pastenya gimana? Kan nggak bisa gitu. Berarti bidang studi komunikasi ini tuh menarik sekali ya Bu, dan memiliki banyak sekali manfaatnya, apalagi untuk komunikasi. Karena komunikasi adalah suatu hal yang penting, karena dengan komunikasi kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Benar sekali. Jadi kesimpulan podcast kali ini adalah ilmu komunikasi sangat memberikan banyak sekali manfaat, terutama dalam caranya kita berkomunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen, dan dapat membentuk konsep diri, cara kita berkomunikasi dengan berbagai karakter manusia atau berbagai genre. Terima kasih banyak Ibu udah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Naila. Maaf banget kalau misalkan ada ganggu waktu Ibu. Iya. Nah, bagaimana teman-teman podcast kali ini? Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kalian semua ya. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Bye-bye.